Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian 7, yaitu mengenai Internet Gateway. Untuk cakupan materinya yaitu yang pertama pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi NAT, yang ketiga konsep konfigurasi WAN, yang keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yang kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, yang keenam konfigurasi LAN, yang ketujuh konfigurasi NAT, yang kedelapan Matrix, yang ke-9 perapihan konfigurasi, dan materi yang terakhir yaitu ARP. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu tentang pengenalan Internet Gateway. Terdapat 3 PC klien, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-share ke klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking, tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Cara praktek menambahkan switch: yang pertama, tambahkan Cisco IOL. Yang kedua, menggunakan image sebagai berikut. Yang ketiga, name-nya bisa diubah menjadi SW Cisco. Yang keempat, ikonnya diganti dengan perangkat switch. Yang kelima, Ethernet-nya ganti 2. Kemudian, save. Kalian bisa cari di web ini kalau ingin lebih jelas. Selanjutnya, cara menambahkan PC klien. Yang pertama, tambah node. Yang kedua, klik virtual PC atau VPCS. Yang ketiga, kemudian number of node to add, itu merupakan PC yang kita gunakan, mau berapa. Yang keempat, klik save. Yang terakhir, kemudian hubungkan dari switch ke klien. Jadi yang selanjutnya itu tahapan konfigurasi NAT. Yang pertama, konfigurasi WAN. DHCP client, ISP memberikan DHCP server. IP address, gateway, DNS manual. Yang kedua, konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien PC, konfigurasi DHCP server. Yang ketiga, konfigurasi NAT, chain out interface extend. Materi yang selanjutnya, tahapan konfigurasi Internet Gateway. Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, konfigurasi WAN, Wide Area Network, koneksi antara mikrotik ke ISP, DHCP client atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP address secara otomatis ke router mikrotik kita. Yang kedua, konfigurasi LAN, Local Area Network, koneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien. Konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP server, konfigurasi NAT agar klien bisa internetan, translate IP private to IP public ataupun sebaliknya. Pemilihan chain, pemilihan out interface, pemilihan action. WAN itu ada koneksi antara router mikrotik dengan ISP pada jaringan internet. Konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode yang pertama ada metode DHCP client, yang kedua ada secara manual. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer tersebut untuk berkomunikasi dan sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Materi yang selanjutnya yaitu tentang konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN, bahwasannya terdapat 2 metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan static atau manual. Kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik dengan konsep CLI maupun Winbox.
Caranya, yang pertama nyalakan perangkat mikrotik, yang kedua dilihat apakah sudah masuk apa belum, yang ketiga untuk login menggunakan bebas, yang keempat passwordnya 123 lalu enter, yang ketiga mainkan terminalnya lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi, yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP klien itu adalah mikrotik, sehingga nantinya si mikrotik otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet yaitu SP. Kembali lagi ke menu Pinet Lab, ketik IP DHCP klien, print lalu enter, nantinya akan muncul IP address dan nantinya kita bisa koneksikan dengan Winbox. Yang kedua ketik interface, print lalu enter, yang ketiga lalu ketik lagi IP DHCP client add interface ether 1 lalu ketik disable no lalu enter. Yang keempat ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether 1. Dan yang terakhir, kalau ingin cek lebih detail, kalian ketik IP DHCP client print detail lalu di enter. Jadi itu dia cara konfigurasi menggunakan DHCP client secara clean. Yang selanjutnya, materi selanjutnya konfigurasi WAN dengan metode manual. Yang pertama, metode manual pada router. Static akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP seperti IP address, gateway, DNS. Jika sudah ada konfigurasi DHCP, maka hapus terlebih dahulu dengan cara I1P DHCP client remove number dengan 0. Yang kedua, konfigurasi IP address dengan cara IP address add address kelas C 192.168.50/24 interface ether 1. Yang ketiga, konfigurasi gateway dengan cara IP root add gateway sama dengan 192.168.122.1. Yang keempat, konfigurasi DNS IP DNS say servers 8.8.8.8. Selanjutnya, materi selanjutnya itu IP gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari local area network. Jadi, nanti mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Untuk konfigurasi LAN, nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien, yaitu ether 2. Kemudian, kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa sih yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi, DHCP server ini goalsnya itu laptop 2 atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa menggunakan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server, dan kalau misalkan hubungan antara mikrotik dan ISP itu mikrotik berhubungan sebagai DHCP klien yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi kalau misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, nanti mikrotiknya akan berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien, sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Materi selanjutnya yaitu konfigurasi LAN. DHCP server mikrotik satu Winbox. Yang pertama, buka Winbox lalu login seperti biasa, konfigurasi IP address pada interface ether 2. Yang selanjutnya buka IP DHCP server DHCP. Materi selanjutnya IP gateway NAT. Jadi NAT itu kepanjangan dari network address translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Nah, kita melewati router akan diterjemahkan dengan NAT sehingga bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Selanjutnya, konfigurasi NAT. Firewall NAT Winbox seperti ini. Konfigurasi NAT, IP, firewall NAT, mask word, IP address, connection setting, SR channel, IP address privat, source dari IPC 1 akan diubah menjadi IP public, out interface akses yang mengarah ke NAT atau IST menggunakan IP public. Selanjutnya, materi selanjutnya
ketiga yaitu tentang Matrix, di mana kita bisa melakukan setting hanya di PC 1 yang bisa internetannya, sisanya itu tidak bisa. Itu bisa disetting pada bagian NAT-nya maupun di PC 1 tidak bisa internetan, tetapi di PC lain bisa nanti akan disetting. Matrix hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, IP selanjutnya firewall, selanjutnya NAT yang bisa akses internet hanya PC tertentu. Bisa dilakukan definisi IP pada search address. Materi selanjutnya itu tentang perapihan konfigurasi. Bagaimana sih caranya? Yang pertama bisa pergi ke bagian IP lalu ke firewall. Yang kedua lalu ke NAT. Nanti NAT punya kitanya klik 2 kali. Yang ketiga untuk yang search address itu hapus, jadi dikosongkan. Yang keempatnya setelah itu apply dan klik OK. Jadi untuk siapa saja bisa akses internet. Untuk saat ini kita tahu bahwasannya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misal di PC 1 234, kemudian di PC 252 kan dilihatnya kan tidak enak. Caranya yang pertama matikan PC satu persatu, yang kedua nyalakan terlebih dahulu PC satunya, yang ketiga kemudian klik connect, yang keempat ketik show IP, yang kelima ketik IP di HCP. Kemudian coba buka di PC kedua. Caranya yang pertama nyalakan terlebih dahulu PC kedua tersebut, yang kedua coba buka PC 2, yang ketiga ketik show IP, yang keempat kemudian kita request IP di HCP dengan ketik IP di HCP. Materi terakhir yaitu tentang ARP. Apa sih kepanjangan dari ARP? ARP adalah Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja sama secara dinamik, otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Jadi kalau kita implementasikan dalam perilaku kita, semisal di sini cara kerja ARP yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP yang akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP table ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 maupun keluar melalui Ether 1. Jadi ternyata ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Oke, segitu aja penjelasan materi bab 1 bagian 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.